Halo Pemada dan teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Veronica Mentari Wijayanti dengan NIM 1914141021 dan rekan-rekan saya. Saya Stefania Erlita Fatmawati dengan NIM 1914144026. Dan saya Fernanda Vianeta Putri Santoso dengan NIM 1914141034. Ya, di sini kami akan membawakan materi matriks sebagai bentuk pemenuhan tugas matematika SMA. Yang pertama, apa sih itu matriks? Saya akan menjelaskan pengertian dari matriks. Matriks sendiri adalah kumpulan bilangan, simbol atau ekspresi berbentuk persegi atau persegi panjang yang disusun menurut baris dan kolom dan dibatasi oleh tanda kurung. Tanda kurung di sini bisa berupa tanda kurung biasa ataupun tanda kurung siku. Nah, bisa kita lihat teman-teman di sini ada tabel. Nah, tabel ini bisa kita ubah menjadi bentuk matriks, menjadi sebagai berikut. Di sini 15, kita bisa lihat 15. Ini berasal dari stok album EXO yang dimiliki oleh toko A itu berjumlah 15. Begitu pula dengan ini 21, ini dari stok album NCT Dream di toko A berjumlah 21. Begitu juga yang lain yang menyesuaikan ini 9. Maaf, ini 9 karena stok album EXO di toko B itu berjumlah 9. Hal lain yang perlu teman-teman ketahui adalah terkait apa yang disebut baris dan kolom. Gini teman-teman, baris merupakan elemen-elemen yang disusun secara ini, horizontal. Ini merupakan baris. Lalu, jika kolom, itu merupakan elemen yang disusun vertikal. Ini. Jadi ini merupakan baris pertama, ini merupakan baris kedua, ini merupakan baris ketiga. Sedangkan ini merupakan kolom pertama, ini merupakan kolom kedua, dan ini merupakan kolom ketiga, ini merupakan kolom keempat. Seperti itu. Matriks sendiri itu dinyatakan dengan huruf kapital seperti ini. Huruf kapital. Jika ada misalkan matriks A, ini tadi, ini bisa dilambangkan dengan AIJ. Apa itu AIJ? AIJ itu menyatakan elemen yang terletak pada baris ke I, dan kolom ke J. Kita ambil contoh dari ini ya teman-teman. Jika misalkan saya berkata A23, itu kita bisa lihat dia baris kedua berarti ini, dan kolom ketiga ini. Nah kita lihat berarti dia ada yang di sini. Berarti A23 dia merupakan elemen dari A yang bernilai 35. Misal A14. Jadi kita lihat A14 ya. 14. Kita lihat baris pertama kolom keempat. Oh, berarti dia 28, maka A14 itu 28. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait ordo dari matriks. Jika suatu matriks A terdiri dari M baris dan N kolom, maka M kali N itu menyatakan ukuran atau ordo dari matriks A. Kita lihat contohnya, ini ada ordo 2 kali 3. Kita lihat lagi M baris dan N kolom, berarti ini merupakan barisnya dan ini kolomnya. 2 kali 3, ada 2 baris betul, dan 3 kolom. Ini ordo 4 kali 5, berarti ada 4 baris, 1, 2, 3, 4, dan 5 kolom, 1, 2, 3, 4, 5. Lalu ini ordo 1 kali 2, di mana ada 1 baris, ini saja, 1 baris ini, dan 2 kolom, yaitu 2 dan min 2 ini, ada 2 kolom ya teman-teman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait
jenis-jenis dari matriks atau matriks khusus. Yang pertama, ada matriks kolom dan matriks baris. Jika suatu matriks mempunyai ordo n kali 1, maka matriks A disebut matriks kolom A. Lalu jika matriks A mempunyai ordo 1 kali n, maka matriks tersebut dikatakan matriks baris. Nah, teman-teman, di sini kita lihat contohnya. Gampangannya adalah matriks baris dia hanya mempunyai satu baris saja. Sedangkan matriks kolom mempunyai satu kolom saja. Seperti itu, teman-teman. Lalu matriks 0, matriks yang seluruh anggotanya bernilai 0. Biasanya matriks 0 itu dilambangkan dengan 0 M kali N. M kali N. Ini contohnya ada 0, O 2 kali 2, ini berarti anggotanya 2 kali 2 baris dan 2 kolom, dan seluruh anggotanya bernilai 0. Lalu ada O 3 kali 2, O 3 kali 2, di mana ada 3 baris dan 2 kolom, di mana semua anggotanya itu bernilai 0. Lalu juga ada ini O2 kali 3, 2 baris dan 3 kolom, di mana semua anggotanya bernilai 0. Selanjutnya, ya di sini ada matriks persegi. Suatu matriks disebut matriks persegi jika matriks tersebut mempunyai jumlah baris dan kolom yang sama. Itu kata kuncinya, teman-teman. Di sini kita lihat, ini ada 2 baris dan 2 kolom, maka dia disebut matriks 2 kali 2, matriks persegi. Lalu di sini ada 3 baris, ini 3 kali 3, 3 baris dan 3 kolom. Di sini ada 4 baris dan 4 kolom, kita katakan matriks 4 kali 4. Lalu di sini ada 5 kolom dan 5 baris, 5 baris dan 5 kolom. Kita katakan 5 kali 5, matriks 5 kali 5. Lalu, suatu matriks persegi disebut matriks diagonal jika setiap entry-entry yang terletak di luar diagonal utama bernilai 0. Kita lihat, diagonal utama itu ini, teman-teman. 1, 2, lalu 1, 2, 3, lalu 2, 0, 1, 3, ini, dan ini. Nah, kita bisa lihat di luar diagonal utama, ini semua bernilai 0. 0, 0, 0, dan 0. Inilah yang disebut matriks diagonal. Lanjut. Lalu ada yang namanya matriks transpose. Matriks A pangkat T yang dibentuk dengan menulis setiap baris dari A sebagai kolom yang bersesuaian untuk A pangkat T disebut matriks transpose. Nah, matriks ini itu disimbolkan nih, teman-teman, A pangkat T. Caranya itu sebenarnya kita tinggal menukar elemen baris dengan elemen kolom ataupun sebaliknya. Ini ya, teman-teman, contohnya kita punya matriks A, ini dia merupakan sebuah kolom, matriks kolom. Nah, karena tadi kita transposnya itu dia merupakan matriks kebalikannya, maka dari kolom kita berubah jadi baris. Ini harusnya ada aksennya. Simbol dari transpose bisa A pangkat T, atau bisa juga A aksen, atau ini bisa variabel yang lain. Nah, lanjut. Contoh yang B ya, teman-teman. Kita lihat baris pertama 6, 5, 4, dan 9. Kita ingat lagi bahwa caranya adalah menukar elemen baris dengan kolom. Jadi kita tukar di sini baris pertama menjadi kolom pertama. Lalu baris kedua menjadi kolom kedua, lalu begitu pula dengan baris ketiga menjadi kolom ketiga. Begitu juga dengan contoh yang C, bisa kalian cermati masing-masing. Selanjutnya, matriks identitas. Matriks identitas merupakan matriks dengan anggota pada diagonal utama adalah 1, dan yang lainnya adalah 0. Nah, teman-teman di sini bisa lihat kalau diagonal utama ini itu bernilai 1. Anggotanya 1. Ini juga 1. Sedangkan yang lainnya, sisanya itu 0. Itu yang disebut matriks identitas. Selanjutnya ada matriks segitiga atas. Matriks segitiga atas itu merupakan matriks persegi yang setiap entry-entry-nya itu terletak di bawah bagian utama, diagonal utama, dan nilainya itu 0. Entry yang berada di bawah diagonal utama itu bernilai 0. Kita lihat ini diagonal utamanya.
Ini diagonal utamanya, ini diagonal utamanya, dan ini diagonal utamanya. Bisa kita lihat nilai entry-entry atau elemen di bawah diagonal utama, dia itu semuanya 0, nilai 0. Ini yang disebut matriks segitiga atas. Karena apa? Di atas ini kita bisa lihat bentuknya seperti segitiga. Ini bentuknya seperti segitiga. Ini juga bentuknya seperti segitiga. Maka disebut segitiga atas. Jika ada matriks segitiga atas, maka ada juga matriks segitiga bawah. Perbedaannya hanyalah jika tadi matriks segitiga atas nilai-nilai di bawah diagonal utamanya itu adalah 0, ini kebalikannya. Nilai di atas diagonal utama ini bernilai 0. Kita lihat ini semuanya 0. Ini juga di diagonalnya nilainya 0. Ini diagonalnya, lalu di atas ini nilainya 0. Ini diagonalnya dan ini 0. Seperti itu, teman-teman. Lalu matriks simetri. Nah, tadi kita sudah belajar tentang transpos ya, teman-teman. Nah, matriks simetri ini apa sih? Matriks simetri itu ketika suatu matriks ditransposkan, dia itu hasilnya dirinya sendiri. Kita contoh ini ya, teman-teman. Kita ambil contoh ini. Misalkan dia merupakan matriks B. Nah, kita transposkan, teman-teman. Masih ingat ya, transpos itu gimana? Kita ubah baris di kolom. Nah, ini baris pertama, 1, 2, 0, kita jadi 1, 2, 0 di bagian kolom. Lalu ini baris kedua jadi kolom kedua. Lalu ini baris ketiga jadi kolom ketiga. Kita lihat sama ya kan, sama ini B dengan B transpos. Inilah yang disebut dengan matriks simetri. Selanjutnya. Oke, selanjutnya ada kesamaan dua matriks. Apa kesamaan dua matriks? Dua matriks dikatakan sama jika yang pertama mempunyai ordonya sama, lalu yang kedua anggota yang bersesuaian juga sama. Contohnya kita mempunyai matriks A dengan elemen baris pertama 5, 3, baris kedua 1, 0, dan baris ketiga min 3, 2. Kita juga mempunyai matriks B di mana baris pertama 5, 3, baris kedua 1, 0, dan baris ketiga min 3, 2. Nah, kita bisa lihat dua matriks ini, matriks A dan matriks B, itu mempunyai ordo yang sama, yaitu 3 dikali 2. Anggotanya pun bersesuaian, bisa kalian lihat sendiri. Maka dari itu, matriks A itu sama dengan matriks B. Seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya terkait operasi hitung matriks. Nah, di sini saya akan menjelaskan operasi hitung dalam matriks ya. Semoga teman-teman nggak bosen nih nonton video ini, karena penjelasannya panjang banget. Yang pertama itu adalah operasi penjumlahan matriks. Nah, dalam operasi penjumlahan matriks ini, kita mempunyai syarat bahwa kedua matriks yang ingin dijumlahkan itu, dia harus memiliki ordo yang sama. Misalkan, kita punya matriks A itu berordo, saya tremor nih, berordo 2 kali 2 gitu ya. Nah, maka kita juga harus menjumlahkan matriks A ini dengan matriks yang memiliki ordo 2 kali 2, seperti itu. Jika syaratnya ini tidak terpenuhi, maka hasil penjumlahan kedua matriks tersebut tidak dapat didefinisikan. Jadi seperti itu. Nah, untuk penjumlahannya sistemnya bagaimana sih? Kita lihat ya di sini. Diberikan matriks A dengan elemen-elemennya A, B, C, D, dan matriks B itu elemen-elemennya E, F, G, H. Dengan A, B, C, D, E, F, G, H itu elemen dari bilangan real. Maka matriks A dijumlahkan dengan matriks B, itu kan berarti kita menjumlahkan elemen-elemen dari matriks A dan elemen-elemen dari matriks B. Sehingga kita akan menjumlahkan A dengan E.
Nah, jadi kita jumlahkan elemen yang ada di baris 1 kolom 1 dengan matriks B yang elemennya di baris 1 kolom 1 seperti itu. Jadi nanti A ditambah E dijumlahkan dengan E, lalu B dijumlahkan dengan F, kemudian C dijumlahkan dengan G, dan D dijumlahkan dengan H. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Begitu. Lalu kita lihat di contohnya. Di contohnya itu diberikan matriks A 2 dengan elemen-elemen 2, 1, 3, 4. Dan matriks B 2, 1, 3, 5. Maka hitunglah A plus B plus A. Nah, sebelum ke penyelesaiannya nih, saya ada yang kelupaan. Yaitu sifat dari penjumlahan matriks. Sifat dari penjumlahan matriks itu bersifat komutatif dan asosiatif. Untuk pembuktiannya nanti teman-teman lihat aja di makalah. Nah, lanjut ke penyelesaian di contoh 1.1. Nah, kita kan mau menghitung jumlah dari matriks A dengan matriks B. Maka kita jumlahkan elemen-elemen di matriks A dengan elemen-elemen di matriks B. Kan elemen-elemen di matriks A itu kan ada 2, 1, 3, 4, dan elemen-elemen di matriks B itu 2, 1, 3, 5. Nah, maka nanti kita akan menjumlahkan 2 ini dengan 2, lalu kita jumlahkan 1 dengan 1 yang ada di matriks B, kemudian 3 jumlahkan dengan 3 yang ada di matriks B, kemudian 4 akan dijumlahkan dengan 5. Nah, seperti ini ya sistem penjumlahannya. Lalu kita peroleh hasilnya itu adalah matriks dengan elemen-elemen 4, 2, 6, 9. Nah, lalu kita akan menghitung penjumlahan dari matriks B dengan matriks A. Nah, caranya seperti tadi. Nah, lalu kita peroleh hasilnya elemen-elemen matriks dengan matriks elemen-elemen 4, 2, 6, 9. Nah, di sini kan penjumlahan matriks B dengan matriks A itu kan sama dengan penjumlahan dari matriks A dikali dengan matriks A ditambah dengan matriks B. Nah, maka bisa kita simpulkan bahwa itu berlaku sifat komutatif seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya ada pengurangan matriks. Nah, pengurangan matriks itu sifatnya sama seperti penjumlahan matriks. Jadi kalau kita mau mengurangkan kedua matriks itu, dia harus memiliki ordo yang sama. Jika tidak, maka nanti tidak bisa didefinisikan. Tapi untuk sifatnya, dalam pengurangan ini tidak berlaku sifat asosiatif dan komutatif. Nah, untuk contohnya bisa dilihat itu sistem penyelesaiannya sama seperti penjumlahan. Jadi baris dan kolom yang elemen di baris di kolom 1 itu ditambah dengan elemen di matriks lain yang ada di baris 1 kolom 1 juga seperti penjumlahan tadi. Nah, berikut contohnya seperti itu ya. Kemudian ada perkalian bilangan real dengan matriks. Di sini ada definisi jika A adalah suatu matriks dan K adalah suatu skalar atau bilangan ya atau yang lebih sering disebut bilangan real, maka hasil kali K dengan matriks A adalah matriks yang diperoleh dengan mengalihkan masing-masing elemen dari matriks A dengan K atau bilangan real. Misalkan ada matriks A dengan elemen-elemen A11, terus A12, kemudian A21 dan A22. Lalu diberikan skalar K. Maka hasil kali skalar dengan matriks A itu nanti kita akan mengalihkan hasil
skalar ini dengan elemen-elemen yang ada di matriks A. Sehingga hasilnya akan diperoleh K dikali A11, K dikali A12, K dikali A21, dan K dikali A22. Nah, contohnya seperti berikut. Diberikan matriks A dengan elemen-elemen 4, 2, 1, 3, min 1, 0. Lalu kita diminta untuk menghitung matriks 2 kali matriks A. Nah, maka kita akan mengalihkan 2 dengan elemen-elemen yang ada di matriks A. Jadi nanti 2 dikali 4, 2 dikali 2, 2 dikali 1, 2 dikali 3, 2 dikali min 1, dan 2 dikali 0, sehingga akan menghasilkan matriks yang memiliki elemen 8, 4, 2, 6, min 2, dan 0. Kemudian selanjutnya, perkalian matriks. Nah, perkalian matriks itu memiliki syarat jika A adalah matriks berordo M kali R, ini ya, M kali R dengan M itu adalah jumlah baris dan R adalah jumlah kolom. Dan B adalah matriks berordo R kali N dengan R adalah jumlah baris dan N adalah jumlah kolom, maka hasil kali matriks A dengan matriks B adalah matriks yang berordo M kali N, dengan M adalah jumlah baris dan N adalah jumlah kolom. Jadi di sini dalam perkalian itu diharuskan bahwa jumlah kolom matriks A itu harus sama dengan jumlah baris matriks B. Seperti itu. Nah, dalam perkalian matriks ini bersifat asosiatif dan distributif. Nah, untuk pembuktiannya nanti dilihat saja di makalah ya, teman-teman. Kemudian contohnya diberikan A dengan elemen-elemen 1, 2, 4, dan 2, 6, 0, dan matriks B dengan elemen-elemen 1, min 1, 7, maka kita diminta untuk menghitung matriks A dengan matriks B, dikali dengan matriks B. Nah, karena A merupakan matriks berordo 2 kali 3, dan B merupakan matriks berordo 3 kali 1, maka AB didefinisikan sebagai matriks 2 kali 1. Karena jumlah kolom dari matriks A itu sama dengan jumlah baris dari apa yo? Dari matriks B. Nah, untuk perhitungannya itu nanti kita mengalihkan matriks dengan kolom, mengalihkan baris dengan kolom. Jadi nanti kita kalikan dulu, misalkan kita kalikan elemen yang ada di baris 1, kolom 1 dengan elemen yang ada di baris 1, kolom 1 di matriks B. Kemudian dijumlahkan dengan hasil kali elemen di baris 1, kolom 2 dengan elemen di matriks B yang ada pada baris 2, kolom 1. Begitu seterusnya. Pokoknya nanti perkalian penjumlahan hasil kali baris dengan kolom. Nah, sehingga diperolehkan matriks A itu elemen-elemennya 1, 2, 4, 2, 6, 0, dan matriks B 1, min 1, 7. Nah, maka kita nanti akan menjumlahkan hasil kali baris dan kolom. Berarti kan 1 dikali 1, ini 1 kali 1, 2 kali min 1, 1 kali 1, tambah 2 kali min 1, tambah 4 kali 7. Lalu untuk kolom selanjutnya, untuk baris selanjutnya, 2 dikali 1, tambah 6 kali min 1, tambah 0 kali 7. Nah, nanti akan menghasilkan matriks yang berordo 2 kali 1 dengan elemen-elemen 2, 7, dan min 4. Seperti itu. Selanjutnya,
Operasi hitung dengan matriks 0. Nah, di sini ada 4 aturan, yaitu jika ada sebarang matriks dan 0 adalah matriks 0, maka berlaku aturan-aturan matriks A tambah matriks 0 sama dengan matriks 0 tambah matriks A sama dengan matriks A itu sendiri, dengan ukuran matriks A sama dengan ukuran matriks 0. Nah, itu tadi syarat dari penjumlahan matriks. Nah, yang pengurangan matriks A dikurang matriks A akan menghasilkan matriks 0. Lalu matriks 0 dikurang matriks A akan menghasilkan minus matriks A. Dengan ukuran matriks yang sama. Itu sifat pengurangan matriks. Nah, untuk yang keempat itu matriks A dikalikan dengan matriks 0 akan menghasilkan matriks 0, begitu juga sebaliknya dengan syarat perkalian tadi. Nah, contohnya diberikan matriks A itu dengan elemen 2, 1, 3, 4 dan matriks 0 itu 0, 0, 0, 0. Maka kita akan buktikan matriks A tambah matriks 0 adalah matriks A itu sendiri. Nah, tadi kan udah tahu kan cara penjumlahannya gimana. Nah, dari penjumlahan matriks A dan matriks 0 itu ternyata hasilnya tuh sama dengan matriks A, sehingga sifat ini berlaku. Seperti itu, teman-teman. Yuk kita next lagi. Determinan matriks persegi ordo 2x2. Nah, jika diberikan matriks A dengan elemen-elemen A, B, C, D, maka kita dapat memperoleh determinannya dengan cara mengurangkan hasil kali diagonal utama, nih yang kuning, yang saya stabiloin kuning itu, dengan hasil kali diagonal sekunder. Itu yang saya stabiloin warna biru. Nah, determinan matriks A secara umum dilambangkan dengan seperti lambang nilai mutlak, nanti di dalamnya itu variabel yang melambangkan matriks A atau A kapital gitu. Nah, berikut adalah contohnya. Diberikan matriks A sama dengan 2, 1, 3, 4, maka kita diminta untuk menentukan determinan dari A. Penyelesaiannya seperti tadi, jadi kita harus mencari hasil pengurangan dari hasil kali diagonal utama dengan diagonal sekunder. Hasil kali diagonal sekunder. Maka 2 dikali 4 kurangin 1 kali 3. Nah, nanti ketemu determinannya sama dengan 5. Jadi determinan matriks A adalah 5, betul sekali. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nanda. Oke, teman-teman. Kita langsung saja ya. Jadi untuk determinan suatu matriks itu kalau kita punya satu matriks, kemudian kita cari determinannya, itu kan akan menjadi seperti ini ya, teman-teman. Nah, kalau misalnya di matriks ini kan hanya ada bilangan 1, 2, 3. Nah, kalau dipermutasi 3 bilangan, nanti teman-teman bisa cari sendiri ya. Nah, itu akan diketahui bahwa permutasinya itu adalah ini yang saya kotakin. Nah, kalau misalnya ada satu bilangan yang terletak di bilangan yang besar terletak di depan bilangan kecil yang lainnya, maka permutasi tersebut memiliki inversi. Nah, kita lihat di sini, inversinya akan negatif, determinannya akan negatif jika inversinya ganjil, dan determinannya akan positif jika inversinya genap. Nah, kita lihat permutasi 1, 2, 3. Inversinya 0 karena tidak ada bilangan besar lain yang terletak di depan bilangan kecil. Maka dia tandanya adalah positif. Kemudian yang 1, 3, 2. Ini 1 ya inversinya karena 3 terletak di 2. Jadi dia negatif. Kemudian ini 3, 1, 2. 3, 1 terletak di 3 terletak di depan 1 dan 3 terletak di depan 2, maka inversinya 2. Nah, tandanya ini nanti positif dan berlaku untuk semuanya ya, teman-teman bisa coba sendiri. Nah, perkalian susunan bilangan-bilangan disesuaikan dengan permutasian 3 unsur dilambangkan dengan S1, 2, 3 dan seterusnya. Next. Nah, kemudian untuk determinannya kenapa bisa jadi rumus seperti ini, itu sebenarnya dari permutasi yang tadi itu kita susunkan. Nah,
sebelumnya E213 itu artinya perkalian anggota-anggota pada baris pertama kolom kedua, baris kedua kolom ketiga, dan baris ketiga kolom ke-1. Jadi kayak cuman dibolak-balik aja. Nah, E123 berarti kan baris ketiga kolom pertama, baris kedua kolom kedua, dan baris pertama kolom ketiga. Jadi ini A11, A11, A22, A33, dan untuk seterusnya ya nanti. Nah, determinan A itu berarti nanti bisa ditulis seperti ini saja teman-teman, karena yang diambil itu cuma tanda depannya doang. Nah, kemudian dari sini bisa disederhanakan di kelompok-kelompok ini yang ada A1-nya, yang ada A12, yang ada A13-nya. Nah, barulah menjadi seperti ini. Nah, yang A22, A33 dikurangin A23, A32 itu bisa ditulis jadi determinan orde 2 kali 2. Itu cara pertama. Nah, determinan juga bisa diselesaikan dengan cara sarus yang sebenarnya teman-teman udah tahu lah ya. Jadi ini dikali dengan ini, kemudian ini dikali dengan ini, dan seterusnya. Sehingga muncullah rumus ini. Next. Nah, kemudian kita masuk ke contoh. Nah, misalnya contoh ini. Kita akan mencari determinannya. Ini juga ini yang B. Nah, yang determinan A kita akan mencari dengan cara determinan yang tadi pakai permutasi. Next. Nah, ini ya. Pakai rumus yang tadi aja langsung dimasukin teman-teman. Jadi ini 2 dikali 1, 1 min 2, 1 ini kayak tinggal ditutup juga nggak apa-apa teman-teman. Nah, terus ini min 1, berarti yang ditutup ini sama ini. Nah, jadi dapatlah 20. Terus yang determinan B, kita akan menggunakan cara sarus. Cara sarusnya ini. Min 1, 5 dikali 1 ditambah 2, min 1, min 2, seterusnya. Hingga nanti tandanya kurang itu kalau sudah 3, 5, min 2. Hasilnya 21. Next. Nah, kemudian minor dan kofaktor. Sebenarnya ini gampang banget karena minor itu adalah sisaan dari kolom dan baris yang ditutup. Misalnya ini yang ditutup nih. Nah, minornya tuh ini. Nah, itu biasanya dilambangkan dengan MIJ. IJ itu adalah menunjukkan kolom keberapa, baris keberapa. Nah, alfa IJ itu adalah kofaktor ya. Kofaktor. Nah, bisa dianalogikan seperti ini. A1, alfa 11 itu kofaktor baris pertama, kolom pertama. Artinya rumusnya itu ini ya teman-teman, negatif 1 pangkat 1 tambah 1 kali M11, artinya kan berarti min 1 pangkat 2, itu kan hasilnya kan 1 ya, 1 dikali M11, hasilnya adalah M11, juga berlaku untuk alfa 21 dan alfa 31, sehingga nilai determinan A itu juga bisa dicari dengan cara ini. Next. Kemudian adjoin matriks persegi. Nah, untuk adjoin itu bisa dianalogikan seperti yang tadi, kita mencari alfa 11, alfa 12, dan alfa 13. Kemudian cari juga untuk alfa-alfa yang lain seperti 21, 22, 23, 31, 32, dan 33, sehingga didapatkan adjoin 6, 1, min 5, 2, min 5, 4, 3, min 3, 3, min 1. Next. Nah, hubungannya apa sih? Hubungannya kalau misalnya adjoin yang A tadi kita kalikan dengan matriks A yang sesungguhnya, maka akan didapat min 7 dikali identitas. Identitas itu yang 100, 010, dan yang lainnya. Nah, berdasarkan contoh di atas kita akan dapatkan hubungan ini teman-teman. Adjoin A per determinan A kalau dikalikan dengan matriks A yang sesungguhnya akan menghasilkan identitas. Next. Nah, ini sifat-sifat determinan. Nah, di sini kembali lagi nih sama saya. Saya mau menjelaskan tentang sifat, ya bukan menjelaskan sih, menyebutkan sifat-sifat dari determinan. Nah, sifat-sifat determinan itu tuh ada, sebenarnya ada 12 ya. Nanti bisa lihat aja di makalah lebih lengkapnya. Apa syarat-syaratnya gitu. Nah, yang pertama itu determinan dari A inverse sama dengan 1 per determinan A, atau determinan A sama dengan 1 per determinan A inverse. Tapi syaratnya determinan A itu tidak boleh sama dengan 0.
Nah, kemudian yang selanjutnya determinan A akan sama dengan determinan dari A transpose. Kemudian untuk yang ketiga, jika A dan B merupakan matriks yang berukuran sama, maka determinan dari AB sama dengan determinan A dan determinan B. Determinan A dikali dengan determinan B. Kemudian determinan matriks A pangkat N akan sama dengan determinan matriks A. Jadi determinannya dipangkatkan dengan N. Nah, terus determinan C sama dengan determinan A plus determinan B. Nah, syaratnya itu ada di makalah ya, yang tadi saya sebutkan. Untuk selanjutnya itu teman saya yang akan. Ya, kemudian untuk determinan A itu akan sama dengan minus determinan B. Untuk semua syaratnya bisa teman-teman lihat langsung di makalah. Nah, terus untuk determinan B itu akan sama dengan konstanta determinan A. Determinan A akan sama dengan 0 jika elemen-elemen pada satu baris atau satu kolom pada matriks A sama dengan baris atau kolom lainnya. Kemudian untuk determinan B itu adalah konstanta pangkat N dikali determinan A jika matriks B adalah matriks yang dihasilkan dari perkalian segitiga dengan matriks A dengan K. Kemudian untuk matriks determinan A sama dengan determinan B jika itu akan sama dengan entry-entry jika A matriks segitiga atas dan B matriks segitiga bawah. Kemudian determinan A akan sama dengan determinan B akan sama dengan 0 jika matriks A mengandung sebaris bilangan 0 dan B mengandung sekolom bilangan 0. Next. Nah, untuk inverse matrix ini berlaku untuk ordo 2x2 bisa, ordo 3x3 bisa. Ini sudah saya jelaskan tadi ya untuk hubungan kenapa bisa didapatkan rumus ini. Hubungannya dari tadi kofaktor dengan determinan. Next. Nah, untuk yang ini, untuk rumus yang ini, nih yang mana? Ayo, yang ini. Yang ini itu rumus untuk mencari inverse dari matriks yang berorder 2x2. Nah, untuk penurunan rumusnya ini nanti kalian bisa teman-teman bisa lihat di makalah ya. Itu rumusnya itu diperoleh dari sifat yang ini ya. Jika matriks A dan B adalah matriks kuadrat, demikian sehingga AB sama dengan BA sama dengan matriks identitas. Nah, selanjutnya itu adalah contohnya. Tapi contohnya ini contoh untuk mencari inverse matriks berordo 2x2. Nah, itu kita diberikan matriks A dengan elemen 3, 1, 5, 2 dan matriks B 2, min 1, min 5, 3. Tunjukkan inverse dari A. Penyelesaiannya kita gunakan rumus yang inverse matriks 2x2. Itu kita peroleh nanti 1 per AD min BC-nya itu 1 per 1, lalu dikalikan dengan 2, min 1, min 5, 3. Nah, maka hasilnya itu sama dengan 2 matriks dengan elemen-elemen 2, min 1, min 5, dan 3. Sehingga dapat disimpulkan bahwa B itu merupakan inverse dari A. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya, persamaan matriks berbentuk AX sama dengan B dan XA sama dengan B. Nah, di sini tuh kita sebutkan bahwa ini A itu adalah matriks A, X itu matriks X, dan B itu matriks B ya. Begitu juga yang sebelah sini nih. Nah, itu cara mencarinya kita bisa menggunakan 2 cara, yaitu cara inverse dan juga cara determinan. Oh ya, untuk penurunan rumus ini itu bisa dilihat di makalah ya, teman-teman. Nah, sekarang kita lihat untuk yang cara inverse-nya. Jadi kita diberikan sistem persamaan seperti berikut nih. Seperti ini.
Duh, nggak nyata. Nah, seperti ini. Maka kita ubah bentuk sistem persamaan ini ke dalam bentuk matriks, ya kan? Nah, bentuknya tuh AX sama dengan AX nih. Ini belum AX ya, ini nanti kayak gini, sama dengan 4 matriks dengan elemen-elemen 5, 4, 5, 9. Nah, karena ini kita bisa lihat nih, ini tuh sifat perhitungan dari perkalian matriks kan, jadi kita bisa pecah gitu menjadi dua matriks, sehingga konstantanya jadi matriks A dan variabelnya ini jadi matriks X. Nah, untuk hasilnya ini itu matriks B, maka kita harus mencari berapa sih nilai dari matriks X ini, elemen-elemen yang ada di matriks X ini. Nah, caranya itu kita mengalihkan kedua ruas dengan inverse dari matriks A. Nah, gitu. Nah, inverse dari matriks A itu adalah ini. Nah, kan matriks A jika dikalikan dengan matriks inverse dari A, inverse matriks A, itu kan dia akan menghasilkan elemen identitas ya, matriks identitas. Nah, lalu matriks jika dikalikan dengan matriks identitas akan menghasilkan matriks itu sendiri. Nah, terus kita tinggal mengalihkan A inverse ini dengan matriks B, sehingga diperoleh X1-nya adalah 1, X2-nya itu 0, dan X3-nya itu berapa? 1. Nah, untuk yang selanjutnya, yang cara determinan itu akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk langsung saja yang determinan 3 kali 3 ini, jadi nanti kalian pecah ya teman-teman, kalian pecah, kemudian menggunakan cara sarus, yang 2 kolom pertamanya dipindahkan ke belakang, cari saja determinannya, pasti percaya nggak percaya itu hasilnya 6. Kemudian kita cari untuk determinan X-nya, bisa dicari dengan mengentrikan yang 30.000, 19, 37.000 ini ke dalam kolom yang pertama. Kemudian yang 24, 13, 31-nya itu sama aja, disalin aja. Kemudian nanti ketemu 24.000. Kemudian yang DY-nya itu mengentrikan yang 30.000 itu ke kolom 2. Jadi kayak X, Y, Z itu disalin aja ya teman-teman. Nah, itu yang Z juga 30.000. Nah, percaya nggak percaya nanti hasilnya 30.000 dan 12.000. Sehingga nanti X-nya ketemu 24.000 dibagi 6, terus yang Y 30.000 dibagi 6, dan 12 dibagi 6. Next. Nah, untuk soal kontekstualnya teman-teman baca dulu ya, kemudian representasikan apa yang diketahui, apa yang ditanya. Next. Nah, kemudian teman-teman misalkan ya, ingat X itu adalah harga 1 gelas, bukan merupakan 1 gelasnya, tapi harga 1 gelas. Yang Y juga harga 1 gelas jus resak, yang ini alpukat. Kemudian entrikan saja pada tabel. Ya, masukin ke tabel, pasti teman-teman bisa kan. Nah, jus alpukat yang Aruni itu 3, jus jeruk Aruni itu 2, kemudian Sandikala beli 2, dan yang lain beli 5, harganya juga di entry. Sehingga kalau dikepersamain jadinya seperti ini ya. Next. Nah, kemudian matriks siap hitung ini maksudnya seperti ini ya teman-teman. Jadi dientrikan, dipisah X-Y-nya sudah di sini, terus yang entry yang kolom tadi di sini, ini adalah hasilnya. Kemudian ini menggunakan cara matriks, cara inverse. Cara inverse, terus kemudian nanti diproses saja, teman-teman kan tadi sudah belajar ya. Kemudian nanti akan ketemu X-nya 1 gelas jus alpukat ya berarti 10.000, yang sisa 8.000. Begitu teman-teman. Next.
Ya, sudah berakhir semua penjelasan kami yang panjang kali lebar ini. Semoga Bu Mada dan teman-teman bisa menyimak dengan baik. Maafkan jika ada kekurangan dari kami. Selamat pagi, siang, dan malam, dan salam sehat untuk kita semua.